telepon ada orang memang beliau ini mau mualaf yang biasa Ahimadu Kubah hijau itu apa namanya, dia mungkin request ya, ada di bawah itu tetangganya langsung, jadi dia nanti akan tunjukkan orangnya, dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat Gurunda. Alhamdulillah. Besok juga ada Sudah. ini dari Bali juga ada. Nah, ini ada naik nih Kang Udu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin, ini ada tetangga saya, Gurunda. Jadi tetangga saya itu sudah berbaur dengan teman-teman Muslim di sini. Terus beliau kayaknya tertarik masuk Muslim gitu. Sampai-sampai insya Allah dekat-dekat ini beliau mau menikah juga secara Muslim, Gurunda, seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi beliau sekarang sudah bertekad, kemudian mau berikrar, mengucapkan syahadat di depan kawan-kawan semua, seperti itu. Mohon izin semuanya, Gurunda-gurundaku. Ini orangnya di samping saya nih, Gurunda. Sebentar, Jadi, saya open cam dulu. Kapan siap. syahadatnya? Sekarang, Gurunda, ini di samping saya orangnya. Masya Allah. Ya, siap. Nih bener. Mohon izin kalau mau gitu. Ya, bisa jadi ini salah satu asbab juga dampak dari dakwahnya saudara kita Ahimadu Kubah ya. Jadi membuat orang itu terinspirasi dan memang mau memeluk agama Islam. Beliau barusan telepon, sekiranya ada waktu, makanya tadi ngambil waktu mumpung di sini baru mau mulai, segera disahadatkan gitu. Begitu para guru. Masya Allah, Ustaz. Ya, ini beliau ini tetangga saya di sini. Jadi beliau insya Allah sekarang sudah bersiap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah menetapkan diri untuk masuk Islam, Gurunda. Dan tanpa paksaan. Alhamdulillah, masya Allah. Sebelumnya dari agama apa? Ateis. Protestan kayaknya tadi dia bilang Pak. Oh, Protestan. Ya. Enggak ngerti. Dimasukin kayak biasanya. Ya, taruh di hidungnya bang kalau susah. Kok taruh di hidung sih Bang? Taruh di mulut. Oh, Bang, sebelumnya agamanya apa Bang? Buddha. Oh Buddha. Ya Allah. Masya Allah. Oke, kita langsung syahadat ya teman-teman. Kita syahadat ya. Langsung ya. Oke, sip. Udah siap Bang, siapa namanya? Ervin, siap. Ervin. Udah siap syahadat? Siap. Tangannya satu. Di on cam Bang Handi, on cam. Ya, oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Roman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Allah Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah 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 wa asyhadu wa asdu wa asyhadu wa asdu wa asyhadu wa asdu wa ash wa as ha ha du du anna ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah 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 Rasulullah
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, adalah Rasul, utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, Selamat baik. ya. Selamat sudah masuk ya dalam agama Islam. Ya tentu kalau sudah Islam itu kita harus kemudian mengikuti apa yang menjadi hukum-hukum di dalam ajaran agama Islam, baik terkait dengan ibadah, terkait dan kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita kepada sesama manusia. Selanjutnya kita serahkan kepada Ketua API Apologet Islam Indonesia untuk membimbing doa untuk kita semua. Jadi saudara siapa namanya tadi? Arvin dimohon untuk mengaminkan ya. Oke, silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gurunda dan para guru semua. Mohon izin, mohon maaf. Salam tadim ya, bukan maksud mendahului para guru semua untuk memimpin doa. Ini mewakili saja. Tadi saudari siapa namanya bang? Kurang jelas menyebutnya. Ervin. Oh Ervin, baik Bang Ervin. Apakah keluarga, ayah, ibu dan lain sebagainya ada yang masih non Muslim? Ada, tapi bapak udah lama meninggal. Cuma ibu Oke, aja yang masih hidup. Oke. ya. Ada istri? Istri baru mau masih menikah belum. ya? Ya, Adik kakak ada? ada di Bali, Masih non Muslim? non. Oke, baik. Tentu berharap juga dia menjadi seorang Muslim. Amin. Amin. Baik, kalau gitu kita doakan bersama ya. Kita doakan bersama, mohon diaminkan dengan sungguh-sungguh agar mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga agar nanti kelak kita bisa masuk ke surga, ke jannahnya Allah bersama dengan keluarga ya, agar kita tidak terpisah dari keluarga. Mohon kita aminkan bersama-sama. Izin para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna 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 wahdina 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 wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa semua saudara-saudara kami ya Allah, terutama dosa dari segala dosa, yaitu dosa kemusyrikan ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saudara kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Beliau kembali kepada fitrahnya ya Allah, dan kami sangat berharap ya Allah berikut juga yang bersangkutan ya Allah, agar sekiranya ya Allah pihak keluarganya, adiknya, kakaknya, ibunya yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, semoga dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya, dan mereka menyusul saudara kita ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Warhamna wahdina wa'afina warzuqna ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan ya Allah, dan berikanlah rizkimu ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah.
Ya Allah, bukakanlah untuk kami semua ya Allah pintu-pintu segala kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu-pintu segala kenikmatan ya Allah, pintu-pintu segala rizki ya Allah, pintu kekuatan ya Allah, dan pintu kesehatan dan juga keselamatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sampai hati kami menjadi durhaka lagi kepadamu ya Allah. Jangan sampai hati kami berpaling lagi kepadamu ya Allah. Setelah kami menerima hidayah darimu ya Allah, jangan sampai dipalingkan lagi ya Allah. Jangan sampai tersesat kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah, amin. Ya, sebelum nanti ke yang lain-lain juga ya, Ahi, Bang Madu, mungkin di situ Anda sudah paham karena kita sama-sama sering berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang non-muslim dan tahu bagaimana ketika mereka menjadi seorang mu'alaf, nanti mohon bimbingannya, kiat-kiat menjadi seorang mu'alaf seperti apa, nanti dibimbing, dia itu suruh mandi besar, ditekankan, disunahkan di situ ya. Mohon bimbingannya karena sudah menjadi beliau ini saudara kita. Jadi ketika Anda sekarang menjadi seorang muslim karena perintahnya di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Silakan masuk dengan sempurna ke dalam Islam, lakukan syariat Islam perlahan semampunya, sebisanya, bertahap ya, sampai menuju ke kesempurnaan menjalankan syariat Islam. Ya. Insya Allah di situ ada Ahi Madu, kami percayakan beliau mengenai masalah berkas-berkas, KTP dan lain sebagainya. Karena masih non muslim, sudah tahu tentunya kan tahapannya, mohon dikirimkan. Tadi sudah calling dengan sekretaris dari API ya. Oke, diserahkan datanya ke beliau ya. Oke, baik kalau gitu, alhamdulillah. Siap. Mungkin dari saya itu, silakan dari para guru yang lain. Masya Allah, sedikit saja Ustaz Duna Alif dan para guru semuanya, Gurunda Zuma semuanya, Bang Handi, dari saya, Masya Allah, ini sebenarnya kita sudah percaya karena memang di sana ada Ustadz Madu ya, Insya Allah beliau secara langsung offline membimbing beliau. Cuma sedikit dari saya untuk saudara kita yang baru masuk Islam, Masya Allah, kabar berita yang sangat baik, terutama bagi antum, bagi diri Anda sendiri, dan bagi kami semua. Kita semua ketika sudah menjadi satu akidah, maka kita bisa bersama di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Alif ya, kalau Masya Allah ya, kalau ada keluarga nanti kita sama-sama berdakwah kepada keluarga dulu, sehingga kita nanti bisa bersama, tidak terpisah dengan keluarga kita di dalam nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan bagi antum yang baru bersyahadat, saudaraku, sudah mempunyai kunci surga, yaitu keimanan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tinggal nanti amilus shalihatnya yang ditekankan, yang dipelajari dari para guru semua. Dan amilus shalihat itu ri'ayatu hukukillah wa hukuki ghairihi, menjaga hak Allah dan hak selain Allah. Intinya hablum minallah hablum minan nas, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Yaitu melaksanakan sholat, hubungan baik dengan Allah, dan tadi ya termasuk mandi besar dan lain sebagainya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Mungkin sekian saja dari saya, saudaraku. Jangan lupa doakan saya, doakan kami yang di atas, yang di bawah, semua saudara muslim, karena pada saat ini antum fitrah suci seperti bayi yang baru lahir, Masya Allah.
mohon doanya dari saudaraku yang baru bersyahadat. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, saudaraku? Atau ucapkan doa-doa pengharapan biar kita aminkan. Semoga keluarganya segera menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena disaksikan banyak orang, banyak juga yang mengaminkan. Monggo. Semoga saudara-saudara saya masuk agama Muslim. Agama Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, mungkin akhi Ustadz Duna, barangkali beliau bisa menyampaikan seperti apa Kang Madu sehingga perjalanan syariat sehingga terketuk hatinya ingin masuk agama Islam. Nah, memang beliau ini kalau ngomong di depan umum agak malu-malu gitu, Buya, akhirnya semua. Yeah. Jadi beliau ini dari dulu hidup di lingkungan Muslim, kemudian tidak pernah ada satupun beliau itu menilai jelek tentang keislaman, Buya. Kemudian beliau alhamdulillah dengan mungkin salah satu jalan beliau adalah bertemu juga dengan kami, bertemu juga dengan calon istri beliau, sehingga beliau itu yakin, dan sempat juga beliau itu bertanya-tanya tentang hal-hal yang fundamental tentang agamanya beliau, kemudian agama Muslim. Kemudian beliau itu meyakini bahwasanya Muslim itu lebih rasional, seperti itu, Bu ya. Lebih rasional juga lebih masuk akal dan mudah diterima, seperti itu. Alhamdulillah beliau sudah menerima agama Muslim dengan sukarela. Kemarin juga saya siap. Lanjutkan dulu kalau belum selesai, lanjutkan dulu. Nah ya, kemarin saya juga menanyakan sama beliau apakah yakin mau masuk Islam. Iya, saya yakin, seperti itu loh. Kok tiba-tiba yakin? Dari dulu kita juga gak pernah sih dalam-dalam bicara tentang agama. Tiba-tiba saya mau masuk Muslim saja, seperti ini kayak gitu, Gurunda semua. Kemudian saya tanyakan, ini masuk Islam bukan main-main, ini serius, seperti ini bla bla bla. Kita sempat sedikit ada diskusi, dan ternyata beliau alhamdulillah menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas dan serius juga. Dan insya Allah beliau ini doakan saja, insya Allah mungkin setiap malam, mungkin ini kan tetangga dekat juga ini Ustadz Alif, Gurunda semua. Jadi mau belajar, mau serius untuk mengetahui tentang ubudiyah, tentang syariat, tentang apa yang namanya ilmu-ilmu ketauhidan dan lain-lain. Insya Allah doakan biar diberi kelancaran untuk beliaunya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya minta izin sebentar ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Senang hati menyaksikan saudara kita yang baru mualaf ini. Ya, ini sebelumnya mau nanya sebentar. Iya. Apa untuk baca Qur'annya sudah mulai baca atau belum sebelum memeluk Islam? Kalau baca Al-Quran belum, tapi waktu SD saya pernah belajar Al-Quran. Oh, itu baca ya? Maksudnya baca Arabnya? Baca ejaan-ejaan aja. Oh iya, baik. Ya alhamdulillah ya. Saya ini senang mendengarnya ini. Nah, ini terutama
doa kami semoga antum menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga ya, untuk istri dan anak-anak ya, dan keluarga besar juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mau nitip pesan. Jadi kita ini kan mendapat pesan ya dari Allah ya. Pesannya itu berupa wahyu sampaikan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan lagi kepada kita. Nah, nanti ke depan ya kalau bisa ya baca 3 ayat per hari, terjemahannya aja, karena untuk supaya kita tahu konteksnya. Islam ini seperti apa, kan enak ya kalau langsung baca gitu ya. Ya. Tapi berproses ya, nggak apa-apa. Misalkan nanti ya mungkin dengan Ustadz yang di sebelahnya, dengan Ustadz Madu ya. Ya itu nanti bisa kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya yang harus dipertanyakan. Ya jadi dari saya itu aja ya. Ya Bismillah ya. Ya terima kasih gurunda semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu itu dengan Coyung Fat itu saudara sepupu, adik ipar atau gimana itu? Bukan ya. Oh, bukan ya? Oh. Oh, beda ayah lain ibu ya? Oke, siap. Gimana perasaannya setelah syahadat? Tenang. Barangkali ini dari Gurunda, Bang Zuma atau Bang Handi atau Bunda. Silakan, fadhol para guru. Bang Zuma masih monitor. Ya, monitor. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat, sejak bulan suci Ramadan sampai hari ini, Masya Allah, begitu banyak yang bersyahadat. Besok ada yang bersyahadat di MMCI, di Pondok IT Nur Maulida. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dari API Bali, ya dari Ultisonya, mualaf juga besok. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dengan adanya dialog-dialog seperti ini, itu banyak orang yang ingin bersyahadat, kemudian mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Cuman ada beberapa hal yang kemudian menghalangi mereka. Di antaranya ketakutan mereka untuk dibenci, diusir, tidak dapat warisan, dan kemudian mereka takut mau kemana setelah dia bersyahadat. Banyak sekali. Saya katakan banyak sekali karena pengaduan itu ke saya banyak terkait dengan itu. Bang Suma, sebenarnya saya ini yakin dengan Islam, tapi karena keadaan saya kayak begini, doakan saya Bang supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Saya tidak pernah lagi ke gereja, kayak gitu-gitu. Kesaksian mereka banyak, yang kayak gitu. Ada puluhan rasa yang selalu menyatakan perasaannya tentang Islam. Artinya ya, saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tetap dalam pendirian untuk memberikan yang terbaik untuk agama ini. Ya tentu dengan edukasi yang kita lakukan, dialog lintas agama. Begitu juga teman yang baru bersyahadat, ya ayo tetap semangat untuk belajar Islam. Utamanya belajar sholat, belajar mengaji, itu yang terpenting. Dua pokok ini yang harus kemudian lebih diutamakan. Pengenalan akan Allah dan tata cara ibadah. Seperti itu. Utamanya ilmu tauhidnya dulu. Tauhidnya diperdalam. Bagaimana kemudian mengetahui aspek kebenaran tentang Allah. Jadi Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Nah, itu yang harus kemudian ditanamkan kepada para mu'allaf. Sederhana kok itu, karena mereka ini adalah orang-orang yang berakal,
meninggalkan agama sebelumnya karena mereka menggunakan akal untuk menilai Islam. Jadi lebih mudah membimbing mu'alaf daripada orang yang Islam dari kecil. Karena kalau Islam dari kecil itu udah terbiasa dengan Islam. Jadi biasanya dianggap sepele ketika ada pembelajaran yang diberikan. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya materi debat dialog lintas agama seperti ini, ya teman-teman kita yang muslim dari lahir juga tak kalah semangat. Malah sampai ribuan yang nonton sampai 24 jam pun mereka mau. Seperti itu. Jadi yang muslim dari lahir ini jangan mau kalah kita. Yuk. Dan teman-teman kita yang muslim baru usianya 2 hari, 2 tahun, masa kita kalah yang sudah dari sejak kecil. Mari kita lebih semangat untuk belajar. Jangan sampai kita ditikung sama yang mu'alaf. Yang mu'alaf pandai ngaji, kita yang dari lahir justru dulunya pintar karena udah jarang baca, akhirnya kita sendat-sendat bacanya. Jadi dialog ini diadakan kemudian untuk memberikan kita support untuk kita mau belajar Islam. Oke, sahabat-sahabat, semangat ya. Yang mu'alaf maupun yang muslim dari lahir, yuk mari kita semangat untuk belajar Islam. Silakan teman-teman yang lain, siapa tahu ada saudara Kristen di bawah yang mau naik diskusi lagi, mari kita sajikan materi yang sifat mengedukasi. Oh ya, Saifuddin Ibrahim, saya chat, dijawabnya kemarin itu, coba kebaca dulu ya, apa kata beliau ya. Oh, masih hidup rupanya dia. Iya, saya japri-japrian deh. Saya bujuk dia supaya dia mau turun lapangan. Nih. Supaya dia mau keluar dari cangkangnya kan. Oh, dia hapus chatnya, dia tarik semua chatnya. Bisa gitu ya? Anda menghilangkan jejak. Chatku juga dihapusnya, bisa kayak gitu. Oh, chat Kanda nggak bisa. Kok bisa? Chat saya dihapus, chatnya juga terhapus, nggak ada lagi semuanya. Nggak ada lagi. Menggunakan ini Kanda, apa namanya? Ada settingannya. Oh, padahal aku bilang kan, oh dia bilang gini terakhir kemarin waktu gue baca, jadwal kita nggak sama kata dia, jam kita nggak sama, kan ku ajak naiklah di komalku, saya sampai berjam-jam, dia bilang maaf waktu kita tidak sama, jadi ku bilang alasan aja lo, nggak dibalasnya lagi malah dihapus semuanya nih. Syukron katsir Bunda semua. Iya, Ustaz. Masih untuk selanjutnya insya Allah doakan saya, kemudian doakan butuh bantuan juga, doa dari teman-teman yang di bawah agar saya bisa membimbing ini teman saya, tetangga saya yang baru mu'alaf, saudara kita semua. Amin. Agar biar dilanjut Gurunda, saya di bawah saja. Mau ronda juga, mohon izin Gurunda semua. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, sambil sama Ustaz Tahta, kan dekat sama Ustaz Tahta tuh, enak tuh. Siap Bu ya. Iya. DM nomor Bu ya. Nanti. Siap, aman. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Oten, selamat datang. Silahkan yang mau naik. Ini Bunda Istiqman ini. Tidur beliau, capek kayaknya terlihat. Kemarin di luar. Silakan. Iya Kanda. Kemarin itu ada yang syahadat. Ini ceritanya ya agak unik sih. Ini yang syahadat ini ibu-ibu, emak-emak. Iya. Diantar sama anaknya. Rupanya pas mau Izin dulu Bang Ari tadi ngomong yang sadat ini ibu-ibu, emak-emak. Pertanyaan saya apa bedanya ibu-ibu sama emak-emak? Didobol aja. Ayo. iya. Lanjut. Apa mama-mama?
Emak-emak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, terus masuklah ke masjid. Tapi sebelum sampai masjid kan saya temui dulu, ingin menyambut gitu ya. Ya anaknya ini pakai celana pendek basket. Terus wah ini belum tahu tata cara kan. Mungkin anaknya masih oten. Ternyata betul. Jadi anaknya ini menemani ibunya syahadat. Nah terus aku bilang, gimana udah ngobrol-ngobrol belum sama ibu mengenai ilmu-ilmu Islam? Kenapa ingin masuk? Ya udah, dia udah cerita gitu ya. Dia bilangnya itu ya kita saling mengerti aja, toleransi gitu. Nah sudah. Jadi ketika syahadat itu ya kita paparkan sedikit ya mengenai posisinya Yesus di Islam maupun di kitab mereka. Ya alhamdulillah ngangguk. Insya Allah mau belajar gitu ya. Dia mau belajar sambil nemenin ibunya. Jadi ibunya nih kalau kajian nanti dia mau yang nganterin itu dia. Saking sayangnya sama orang tua tuh. Ya Masya Allah ya. Doain aja ya saudara-saudaraku, saudariku, supaya ini anaknya ini jemput hidayah juga. Amin. Amin, amin. Iya. Jadi anaknya yang Kristen ngantar mamanya untuk bersyahadat. Iya, betul Kanda. Masya Allah. Dari Katolik? Dari Protestan. Protestan. Mau meneteskan air mata anaknya itu saat ibunya syahadat. Ibunya pun nangis. Terus ibunya syahadat latar belakangnya apa dia? Alasannya apa gitu deh? Iya, jadi di lingkungan tetangga-tetangganya kebanyakan memang muslim ya. Nah, terus tergugah hatinya itu lihat kok mereka ini sholat 5 waktu. Terus tepat waktu. Kebanyakan tepat waktu, ada yang enggak juga ada. Nah, lalu ibu ini berpikir kok sebegitu patuhnya kan gitu ya. Mendengar azan pun hatinya tergugah. Nah, terus dia mengetahui ya mungkin dari teman-temannya juga mengenai Asmaul Husna. Nah, itu dia makin tertarik gitu ya untuk mengenal Islam. Nah, terus saya tanya juga sebelumnya ini sudah pernah baca kitab yang sebelumnya atau sudah pernah membaca Quran juga. Ibu ini bilang saya belum pernah baca utuh, maksudnya ya. Baca utuh itu mungkin satu perikop atau mungkin ada kisah dari awal sampai akhir. Itu dia belum baca. Jadi yang dia baca itu yang saat dia mendengarkan khutbah, ketika dihadirkan ayat oleh pendeta, dia baca, ya itu aja yang dibaca. Jadi untuk kelanjutan membacanya itu enggak dipahami secara utuh gitu ya. Dia sadar. Akhirnya saya tanya untuk keyakinan ini bagaimana mengenai Yesus atau Isa. Dia percaya bahwa Yesus atau Isa ini utusan. Ya sudah, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya sudah. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Iya, semakin banyak yang bersyahadat mendapatkan hidayah. Iya Kanda. Oke. Iya, Izin. silakan. MJ, selamat malam. Agama apa? MJ. Udahlah, turun aja kok di bawah. Panggil kok kampur suara. Nah, si Cleon itu udah dijambak loh berkali-kali, dia nggak mau naik. Si Cleon itu udah dijambak teman-teman yang di bawah. Saya perhatiin kok typing mana oten saya jambak, mana oten saya jambak.
Tuh. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Dah naik nih. Ngapain kau dijawab? Aku masih mau hidup. Nama akun kau aja penggali kubur. Gak ada Bunda Rahma di sini. Allah. Ya, nama akunnya penggali kubur, dia minta dijambak, tak payahlah. Aku masih mau hidup. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi. Pak Desugi kemana ya? Pak Desugi itu ada, cuman beliau itu sekarang nggak bisa lagi begadang, nggak kuat matanya. Ya Ten, naik Ten. Eli, selamat malam agama apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin saya menyimak aja di bawah. Lah kenapa minta naik kalau begitu? Bunda Esti suaranya merduin dikit. Cemana mau aku merduin suaraku? Aku satu. Kenapa minta naik? Agar dia bisa minta diturunin. Kan gitu barusan. Bener. Bisa aja. Lama nyamal jebelin juga Ustaz Alif. Kirain hatur banyak halu. Halo, selamat malam. Agama apa? Halo. Selamat malam. Blokir permanen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam rupanya. Apa yang mau disampaikan, Bang? Iya, nih saya mau nanya kepada gurunda-gurunda ini yang tadi katakan Bang Zuma tadi bicarakan orang pada mau masuk Islam, cuman kan pada takut itu. Seandainya yang mau masuk Islam itu dia bersyahadat sendiri, yang nyaksiin satu orang di rumah, nggak perlu harus di masjid, itu sah nggak hukumnya itu? Tapi statusnya kan udah Islam secara manusia dengan Allah gitu ya, bukan untuk semuanya, itu sah nggak? Nanya Bang Zuma tuh, gimana Bang Zuma? Sah. Sah ya Bang Zuma? Iya, karena yang menjadi saksi di situ adalah Allah. Artinya kan oknum tersebut serius kan, ikhlas, ridha, tak ada paksaan, tak ada unsur riya dan seterusnya, benar-benar dari tulus dari dalam hatinya untuk syahadat, sah. Tentu syahadatnya ini kalau memang benar-benar dia ikhlas dan meyakini, maka kakinya akan melangkah kepada Islam untuk belajar Islam. Oh gitu ya. Iya. Cuman kenapa harus dipersaksikan seperti di sini? Karena itu mau buat legalitas supaya jadi saksi banyak orang. Kalau dia kemudian bersyahadat, kemudian besok hari meninggal tanpa surat mu'alaf atau tanpa KTP, masih KTP lama, meninggal, keluarganya bisa kubur dia secara Kristen atau secara agamanya, sementara dia sudah Muslim. Nah, terus hak juga yang bisa diperoleh dari sesamanya Muslim itu bisa jadi dia nggak diterima, nggak dia temukan karena tidak ada yang tahu selain daripada Allah dan dirinya kalau dia syahadat. Jadi memang manfaatnya disaksikan banyak orang itu agar orang lain, saudara yang lain itu bisa memahami bahwa dia adalah seorang Muslim, gitu Bang. Oh iya iya. Mungkin untuk ini masukan dari saya, untuk yang mau syahadat, yang syahadat takut karena ada beban keluarga atau yang lainnya, itu minta dinasehatin untuk semuanya, mungkin para oten-oten gitu ya Bang Zuma ya. Dia nasehatin syahadat sendiri aja gitu, tapi jangan dikasih tahu keluarganya mungkin ya Bang Zuma. Biar selamat maksudnya meninggal dalam keadaan Islam gitu aja sih. Yang penting bisa menjalankan syariat Islam secara sembunyi-sembunyi,
Tapi Iya. tapi mau sampai kapan? Jumat harus Jumat. Puasa harus puasa. Mungkin untuk mungkin kedepannya masih kalau udah bersyahadat sendiri lama-lama ketahuan juga ya Bang Zuma ya. Ketahuan juga. Jadi solusinya bisa syahadat sendiri, kemudian apa-apa aja yang membuat kemudian orang ini akan diungsikan atau diusir, atau apa saja kemudian yang bisa terjadi ketika orang tuanya itu tahu, maka sebelumnya dipersiapkan memang, sebelum mereka tahu apa yang dipersiapkan gitu loh. Misalnya persiapan untuk pindah dari rumah, ya itu harus dipikirkan memang, saya harus kemana, apa yang terjadi ketika orang tua saya sudah tahu, antisipasi memang lebih dulu. Saya harus kemana ini? Kalau orang tua saya sudah tahu, saya harus gimana? Nah, kalau bagus kalau dia sudah kerja, artinya dia bisa pergi dari rumah, kos, dan kerja. Yang kasihan ini yang masih belum punya kerjaan, tapi mereka sudah yakin agamanya keliru, agamanya salah, sesat, dan hanya Islam yang benar. Itu yang biasa yang agak keliru, yang agak susah cari solusi. Jadi ada tekanan batin gitu ya Bang Zuma. Kalau yang Iya. udah yakinin tapi dia gak pindah-pindah agama, dia tekanan batin gitu. Betul, berat sekali itu tekanan batinnya. Ya mungkin hanya itu Bang Zuma ya yang saya tanyakan. Terima kasih Bang Zuma. Baik, Saya baik, pamit Bang. undur diri. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat Muhammad, silakan. Wih, suaranya bagus sekali. Hidayat Muhammad, silakan. Bang Hanim sudah tidur ini? Iya, tidur, capean. Belum. Kenapa emang? Abang, ngopi dulu, Bang. Belum. Kenapa ya, Bang? Yang ngigau. Enggak tahu akhir-akhir ini kok enggak kurang bersahabat di badan. Biasalah. Minum kelapa bakar enak kali tuh Bang Handi. Oh iya. Iya, obat kolesterol, menambah stamina tubuh, obat asam urat, kelapa bakar. Itu ada Pak Husen tuh mau jual furniture tuh. Siapa tahu bisa kebagian kita nih. Oke, selamat malam Husen Furnitur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bang dipasarkan Bang. Masuk ya. Ya, saya ini mau bertanya sama Ustadz Juma ini. Saya panggil Ustadz Juma. Kirain mau ngasih meja Bang kaki Ustadz, 5. ya. Gimana juga mau kasih Bang. Jaraknya jauh juga nih. Oke Bang, silakan Bang. Iya. Kirim fotonya nanti di download. Oh gitu. Iya ya. betul. Oh boleh. Assalamualaikum Ustadz Juma. Bang Zuma, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, gimana Bang? Nih saya ada pertanyaan Ustadz. Kebetulan nih saya ini punya adik yang wanita waktu berkunjung Tapi kan saya nggak pernah ngakui Bang itu adik Anda kan, bukan adik saya kan? Iya bang. Iya Bang. Nih bang, adik saya ini dia dinikahi sama orang beragama Kristen di Bitung bang. Tapi kan itu juga jadi salah satu masalah buat kedua orang tua saya nih. Memang betul saya masih ada keluarga Kristen di bagian Manado, Sulawesi Utara. Ini yang jadi persoalan ini ya mungkin itu kan namanya orang tua kan selalu memikirkan anaknya, nasib anaknya. Tapi ini adik saya yang paling terakhir ini
dia sudah menikah di sana, tapi ada kebimbangan dalam dirinya, mau kembali ke orang tua, dia juga memikirkan suaminya. Kira-kira ada solusi yang terbaik dari para ustadz-ustazah ini, biar ada salah satu hal yang mungkin bisa menjadi sebuah pencerahan. Ya. Oke, intinya gitu ya, ketemu poinnya. Silakan Bang Zuma. Iya. Ya, kalau ada kebimbangan itu berarti ada ruang, ada celah untuk kita masuk. Iya Ustaz. Coba disampaikan Al-Quranul Karim surah Al-Ra'd ayat 23 dan minta kepada adiknya untuk mencari data di dalam Bible-nya, data yang sama seperti Al-Quran ini. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak mereka serta cucu-cucu mereka. Apalah artinya berkasih sayang dengan seseorang di dunia yang sifatnya hanya beberapa saat saja. Begitu meninggal, matinya di neraka kekal. Tidak pula bersama dengan orang yang dicintai, yang menyebabkan di mana laki-laki suaminya ini menyebabkan dia jauh dari orang tua yang telah melahirkan dia. Iya Ustaz. Sedangkan mati, mereka di dalam Kristen itu tak ada lagi ketemu dengan keluarga. Mereka tak ada di dalam Bible, begitu mati jumpa lagi dengan istri di surga, jumpa lagi dengan anak di surga. Kan kasihan keturunannya. Iya. Sedangkan di Islam, begitu kita meninggal dunia, kita menjadikan istri kita, suami kita itu kemudian menjadi orang yang soleh dan soleha, anak-anak kita juga demikian, maka kita akan dikumpulkan di jannah bersama mereka, orang-orang yang kita cintai. Contoh misalnya anak-anak kita nanti ketika kita sudah tak ada, kalau kita beragama di luar Islam, kita tidak jumpa lagi sama anak-anak kita, gak jumpa lagi kemudian dengan istri yang kita cinta. Iya. Berbeda dengan kita umat Islam ini. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan Islam, anak-anak yang kita tinggalkan kelak merindukan kita, kemudian dan kita tanamkan akidah yang kuat sebelum kita pergi, mereka pun akan ngikut nanti nyusul mati dalam keadaan Islam. Mereka kita tinggal sebagai anak yang soleh dan soleha. Hidup kita juga bagaimana menjadi seorang soleh dan soleha. Mati kita dikumpulkan di tempat yang kekal, bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bandingkan dengan mereka, berapa tahun sih mereka mau hidup? 20 tahun ke depan, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Setelah itu kekal di neraka, tidak saling mengenal satu sama lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saran saya, kalau bisa sampaikan ayat ini, Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, dan coba suruh bandingkan kemudian dengan ayat yang ada di dalam Bible-nya kalau ada terkait dengan ini. Apakah masih bersama dengan suami kelak di surga atau tidak? Kalau di neraka bersama dengan suami, jelas itu tidak diragukan lagi. Tapi tidak saling kenal satu sama lain. Dalam arti kata, meskipun tahu, tapi tak ada lagi hubungan untuk seperti selayaknya suami istri berkasih sayang. Berbeda dengan kita di dalam Islam. Saya kira begitu. Terima kasih. Di bawah itu ada Yusuf itu Bang, Munain enggak? Siapa itu? Itu loh Bang yang pakai foto. Bentar dulu Rasmi. Yang pakai foto abang, terus Akun palsu menjak itu di Bunda. roomnya. Nggak usah Bun.
Oh saya. Oke lanjut. Ngapain dinaikin sampah? Oke lanjut. Para guru semuanya, izin saya minta waktu 1 menit sebelum saya turun biar ada slot untuk oten ya. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para guruku semuanya, Bang Zuma dan semuanya. Dan sekali lagi saya minta dorong doa dari semua saudara-saudaraku untuk kesembuhan anak saya. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah Gurunda sekarang sudah ada di rumah, baru pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti biasa, dan semua para guru yang ada di sini semuanya semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu para guru. Insyaallah saya izin undur diri biar ada slot buat attend. Terima kasih sebelumnya Kang host ini luar biasa Masya Allah, dan Gurunda semuanya. Walafu minkum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kabur si Rasmi, katanya mau nanya dia. Gurunda, Bunda, Bang Handi, Ustadz Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang keracunan semua ini. Keracunan apa? Dampak bencana. Teriak-teriak sampai subuh ya, kayak inilah. Bang Handi ikut-ikut ketular virusnya. Iya kemarin itu ya terakhir tuh aku kena demam tinggi tiba-tiba bang, makanya 2 hari yang lalu di rumah bang turun aku jam 1 karena tiba-tiba demam tinggi. Astagfirullahaladzim, kenapa ya gitu, makanya 2 hari aku nggak kelihatan demam tinggi. Aduh alhamdulillah udah baik, minum kelapa bakar, aku minum kelapa bakar kan di sini ada dijual itu aku minum, alhamdulillah kembali lagi stamina aku. Oten naiklah kalian. Oh lanjut Husen. Ya, lanjut kembali. Ada lagi yang perlu ditanyakan Ustadz. Ada sebagian dari keluarga saya mengatakan bahwa memang dari bersaudara ini katanya ada kaitan dengan genetik kekristenan, karena memang ibu saya memang keturunan dari Kristen. Ya. Tapi saya juga merasa prihatin Ustadz dengan kondisi ayah saya. Sejak anaknya ini yang terakhir ini jadi Kristen, itu ayah saya itu makin kurus badannya Ustadz. Barangkali memikirkan juga persoalan ini. Seorang anak yang sudah masuk ke agama lain, kira-kira ada cara-cara yang terbaik untuk bisa menyembuhkan hati dari ayah saya ini yang selalu memikirkan persoalan ini Ustadz. Ya saya sayang sama orang tua saya, sedangkan anak itu awalnya sudah dianggap dari kedua orang tua sudah tidak anaknya lagi, atau sudah dianggap sudah matilah. Tapi biar bagaimanapun itu kan tetap seorang anak yang membekas di pikiran dan hati orang tua. Ini yang jadi persoalannya Ustadz. Kira-kira ada cara lain ya untuk bisa mengajak kembali ke agama yang sebenarnya untuk bisa memuji anak. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi anak ini memang terkadang menjadi ujian ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan kemudian macam-macam ujian yang akan menimpa seseorang, termasuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita yang memiliki anak. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, la tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab
min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azwamil umur. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudian uraian kepada kita bahwasanya kita ini pasti akan diuji dengan harta dan dengan diri kita sendiri. Dan pasti kata Allah, kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ujian yang dimaksud oleh Allah ketika Allah mengatakan atubluwanna fi amwalikum wa anfusikum, dari dirimu sendiri, itu diantaranya adalah yang dialami oleh orang tua kita. Ujian itu pasti ada, malapetaka dan lain-lain. Ya, ini dianggap malapetaka ketika anak kemudian itu murtad, meninggalkan Islam. Nah, sampaikan aja ke orang tua kita bahwasanya ini adalah ujian. Allah ingin kemudian melihat bapak lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, orang-orang yang tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu adalah sering diuji. Itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu tanda kemudian ketika kita kita berdoa dikabulkan, kita berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, itu bahaya juga tuh. Ibaratkan seorang pengamen yang datang ke kita, kalau suaranya bagus, kita betah untuk mendengarkan, lama baru kita memberikan uang. Begitu dia selesai nyanyi, kita minta lagi, satu lagu lagi. Begitu selesai menyanyi, kita minta sekali lagi. Bahkan kita terkadang merequest lagu, karena kita senang dengan pujiannya, kita senang dengan lagu, lantunan suaranya kita suka. Sedangkan orang yang bernyanyi, orang yang ngamen, yang jelek suaranya, yang kita tidak suka kemudian nadanya, musiknya yang tidak cocok dengan kuping, belum juga menyanyikan beberapa bait syair, segera kita kasih duitnya dan kita mengatakan terima kasih. Sama seperti orang yang meminta. Kalau Tuhan selalu memberi itu juga kita harus introspeksi diri. Artinya minta harta dikasih, minta kekayaan, minta